Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali kembali sore hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Rumah Demokrasi. Program yang memang kami hadirkan untuk memberikan informasi seputar menghadapi pemilihan umum yang sebentar lagi akan kita hadapi bersama. Nah, berbicara tentang pesta demokrasi di tahun 2024 ini, ada hal yang menarik yakni adanya keviralan tentang KPPS, di mana meme-nya berseliweran di mana-mana di sosial media, bahkan jadi obrolan warung kopi, bahkan ada meme yang lucu banget ini tentang wah, perharinya 1 juta, kalau dulu aku mau sama kamu sekarang udah nggak mau. Hal-hal seperti itu ya. Jadi akan kita perbincangkan, tapi ternyata dibalik keviralan KPPS di tengah masyarakat di tahun 2024 ini ada juga polemik yang mungkin akan kita bahas pada sore hari ini, yakni tentang adanya uang transport segala macam yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pemilihan umum. Langsung saja pada sore hari ini kita akan membahas tentang nasib KPPS Kota Jambi. Telah hadir dua narasumber yang begitu luar biasa di Rumah Demokrasi pada hari ini. Langsung saja kita sapa yang sudah hadir ke rumah kita gitu ya. Ada yang cantik tentunya Ibu Tuti Rosmalina, Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Jambi. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah siap. Tadi dari kantor Bu atau udah sempat balik ke rumah? Dari simulasi pemilihan di lapangan Sriwijaya. Siap, jadi dari tugas negara lainnya ke tugas negara satunya lagi ya. Siap. Terima kasih Ibu Tuti. Selanjutnya tentu harus ada yang mengamati ya. Nah, ini dia bagian pengamat-pengamat nih, biasa akademisi nih. Langsung saja kita sapa, telah hadir bersama kita di sini Dr. Fahmi. Selamat sore Bang, sehat? Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, sehat Bang? Alhamdulillah. Tadi dari kampus kah atau udah sempat pulang Bang? Dari kampus tadi. Wah, sore banget Bang. Ya pulang jam 4. Oh, jadi nggak sempat lagi untuk pulang ke rumah ya, langsung ke sini. Terima kasih Bang Fahmi sudah hadir bersama kita. Baiklah, Bu Tuti, Pak Fahmi, tadi sudah Sintia bahas sedikit mengenai KPPS. Nah, mungkin kita penyelenggaranya dulu nih Bang. Sebenarnya urgensi atau poksi dari KPPS ini apa sih? Silahkan. Ya baik, sebenarnya kan KPPS inilah ujung tombak lah ya. Nanti ketika 14 Februari dialah yang akan memastikan berjalannya pesta demokrasi ini dengan baik dan benar dan menjadi garda terdepan gitu. Terlaksananya sebuah pemilihan secara bebas umum rahasia itu di teman-teman KPPS gitu kan. Tapi mengingat pentingnya peran teman-teman KPPS ini, kita sadar benar sehingga kita membuat beberapa bimbingan teknis gitu kan. Apalagi tahun ini atau periode kali ini itu berbeda dengan periode 5 tahun yang lalu. Kali ini kita nanti pakai Sirekap 1, Sirekap 2 yang basisnya adalah data-data online gitu. Di luar hiruk-pikuk yang beredar tentang meme-meme lucu tentang KPPS, memang ada hal-hal yang perlu memang diklarifikasi lah kan gitu. Silahkan. enggak semuanya benar terkait gaji yang 1 juta dalam 1 hari, sebenarnya kan enggak begitu gitu, bahwa itu adalah per periode 25 Januari sampai dengan 25 Februari tugasnya gitu. Ketika diambil sumpah di pelantikan 25 Januari kemarin, itu otomatis serentak se-Indonesia ya? Serentak se-Indonesia, ada penanaman pohon juga gitu. Itu otomatis teman-teman KPPS sudah bertugas atas nama Badan Ad Hoc KPU Kota Jambi gitu. Iya, banyak juga yang seliweran di TikTok di mana-mana mengatakan bahwa semenjak menjadi KPPS gitu ternyata tidak baik-baik saja gitu kan, transport belum dibayarkan, baik transport pelantikan maupun transport BIMTEK gitu. Ya itu memang kami akuin ada miss gitu kan, ada keterlambatan pembayaran, tapi bukan tidak dibayar. Hari ini sudah proses transfer ke PPS. Dari KPU Kota Jambi mentransfer ke PPS. Nanti PPS silahkan kawan-kawan KPPS berhubungan dengan sekretariat PPS untuk mengambil secara tunai. Kalau dari KPU-nya itu ditransfer. Di PPS-nya, di KPPS ke PPS itu diambil secara tunai. Begitu. Besarannya, kalau ditanya besarannya untuk transport pelantikan itu 50.000. Kalau transport BIMTEK itu 100. Kan ada isu nih, kok beda dengan tetangga sebelah kan gitu kan ya. Beda karena kita ada standar bayar Pemda namanya, jadi kita mengikuti standar bayar itu gitu. Jadi nggak bisa lebih, nggak bisa kurang, ya segitu adanya gitu. Kan
Tadi Ibu mengatakan bahwa di periode lalu dengan periode sekarang ini berbeda ya, Ya, teknisnya teknis. seperti itu ya. Yang sekarang lebih online segala macam. Tapi kan periode lalu tetap ada pembayaran seperti ini, tapi tidak viral. Iya, kenapa sekarang ini viral? Pertama ya mungkin kawan-kawan lebih kayaknya 5 tahun yang lalu ya Pak belum sebegitu gencarnya Nah, ya dengan orang main menggunakan tuk-tuk gitu media ya. sosial. Kalau sekarang kan TikTok udah sangat wow saya rasa. Terus itu memang juga keterlambatan informasi misalnya dari KPU RI. Kita juga kan TikToknya itu butuh waktu lah, apalagi terkait pembayaran keuangan gitu. Mungkin itu juga yang menjadikan viral banget, ada informasi hoax yang mengatakan bakal tidak dibayar gitu kan. Padahal kita belum ada mengeluarkan statement apa-apa gitu, sudah viral duluan gitu kan. Yang kita juga kecewa terkadang hal-hal yang viral ini dari kawan-kawan KPPS yang dilantik gitu kan, itu yang juga kita kecewa gitu. Kayak baru beberapa hari udah ini Iya, aja gitu ya. belum ada tabayun, belum ada klarifikasi dari kita sudah viral kemana-mana. Ya tapi itu hal yang wajar dalam berdemokrasi, kita anggap itu biasa saja gitu kan. Tapi ya memang mungkin menjadi bahan masukan lah ke kaminya ke depan gitu, bahwa ketika ingin melaksanakan sesuatu bahwa harus siap dulu gitu. Siap. Mungkin kesiapan dari kaminya yang belum di zaman digitalisasi ini, TikTok yang sangat wow gitu kan, sehingga viral lah bahwa KPPS tidak dibayar, ada di beberapa media tidak kebagian kue gitu kan. Benar. Padahal kita sediakan kue gitu, tapi mungkin sistem pembagian kuenya tidak baik, jadi ada yang tidak kebagian. Ada yang ngambil 2, ada yang ngambil 2 kotak gitu ya. Ada yang ngambil 3. Ada yang ngambil 3, siap. Oke, dan nanti kita bahas nih tentang kue. Ini Cynthia ada juga nih baca Pak Fahmi, tapi nanti kita ke Pak Fahmi dulu. Pak, melihat keviralan atau ternyata animo masyarakat untuk menjadi KPPS untuk periode ini ya, itu berbeda dengan periode lalu. Seperti apa Bapak memandang keviralan KPPS ini? Silakan Pak Fahmi. Oke, baik. Yang pertama bahwa ini menunjukkan bahwa demokrasi itu mendapat perhatian ya. Dari semua kalangan, dari semua masyarakat yang ada. Dan ini saya melihatnya secara positif saja ya, bahwa ini ada dinamika demokrasi seperti itu. Nah, terkait dengan itu, bahwa memang KPPS ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu tadi, itulah ujung tombak kemudian garda terdepan. Karena itu, karena dia ujung tombaknya mesti tajam ya. Tajamnya apa? Dia harus proporsional di hari itu, karena itu hari puncaknya pemungutan dan penghitungan suara. Nah, karena dia juga harus tajam soal integritasnya, kan? Nah, kemudian juga harus tajam soal netralitasnya. Nah, 3 prinsip ini itu harus menjadi pegangan teguh bagi penyelenggara, khususnya KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara ini, karena dia menjadi garda terdepan. Dan disitulah tegaknya prinsip-prinsip demokrasi ya. Azas pemilu itu tegaknya di situ. Azas luber dan jurdil itu langsung, umum, bebas, rahasia itu, jujur dan adil itu tegak di situ. Kalau KPPS-nya amburadul itu demokrasi tidak bisa tegak dan bisa diulang kan, dan bisa mencoreng satu KPPS saja mencoreng, misalnya tercoreng lalai, nah itu bisa rusak bukan hanya se-Jambi ya, bahkan se-Indonesia. Nah, karena itu menjadi penting bagi penyelenggara untuk mengelola kelompok penyelenggara pemungutan suara ini. Ini di kota ini ada 1.903 TPS. Nah, coba bayangkan dikali dengan 7 orang ya, ada 13 ribuan penyelenggara di tingkat bawah. Nah, ini harus dikelola oleh KPU kota ini, belum lagi seprovinsi ya. Nah, itu memang ruwet mengelola itu, ada dinamika di satu kelurahan, satu tempat itu biasa saja ya, biasa. Jadi menjadi viral secara positif bagian dari sosialisasi juga kan. Nah, tapi harus diklarifikasi. Tapi viralnya jangan negatif. Nah, kalau negatif itu bahwa membuat KPPS tidak proporsional, KPPS tidak berintegritas, KPPS tidak netral. Nah, itu yang kita khawatirkan. Tapi kalau viral secara positif, ini bagian dari sosialisasi bahwa banyak masyarakat memberikan perhatian terhadap penyelenggara ini, khususnya terhadap pemilu di tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Nah, ini menarik. Ketika dia viral positif itu ya nggak masalah, tapi ketika negatif. Nah, pertanyaannya Pak, viral yang KPPS kali ini seperti
uang transport tidak dibayarkan katanya gitu, terus kue tidak ada yang tidak kebagian. Akhirnya kan ini menjadi viral, tapi berujungnya adalah oh berarti KPPS ini orang-orang yang mendaftar menjadi KPPS itulah kejarannya gitu. Nah, hal-hal apakah ini menunjukkan bahwa ternyata belum semuanya yang kita tujuan yang ingin kita capai dengan hadirnya KPPS yang memang punya integritas, netralitas, apakah ini akhirnya dipertanyakan atau seperti apa Pak? Ya memang viral secara negatif itu kan hanya satu kasus ya, satu tempat. Itu tidak bisa digeneralisir ya. Dari 1903 itu hanya satu di kelurahan membuat semuanya coreng ya, tidak bisa dinilai seperti itu. Nah, tapi memang ini pengelolaannya harus dibenahi ya, baik dalam BIMTEK, kemudian dalam pengelolaan keuangan. Saya baru tadi malam di KPU Provinsi ya, bersama teman-teman di situ, mana uangnya, insya Allah besok sudah ditransfer, kan? Tidak ada masalah lagi kan, masalah uang, kemudian masalah transportasi untuk KPPS di kota Jambi ini. Jadi memang harus perlu bersabar. Miskomunikasi saja mungkin seperti yang disampaikan Bu Tuti. Harusnya mungkin ketika BIMTEK itu disampaikan gitu ya, mungkin itulah. Sedikit miss saja, baik. Nih, Bu Tuti, tadi juga menarik bahwa Ibu mengatakan agak berbeda nih. Kalau di periode ini kita ada Sirekap 1, Sirekap 2 gitu ya, yang secara daring gitu. Atau apakah ini akhirnya punya tantangan tersendiri? Katakanlah kalau periode lalu mungkin ada yang usianya sudah lumayan dewasa gitu, sudah senior, masih bisa jadi KPPS. Ini mungkinkah agak berat atau seperti apa, Bu? Iya, kalau periode kali ini kita juga batasin usia Mbak dalam rekrutmennya kemarin, bahwa dari 17 sampai maksimal 55 tahun. Lalu untuk Sirekap 1, Sirekap 2 kita tuh sudah mengasih aba-aba atau ancang-ancang bahwa Sirekap 1, Sirekap 2 harus ada tipe Android 11 kalau saya nggak salah. Jadi memang dia sudah mahir menggunakan Android gitu. Secara online, tapi memang memungkinkan untuk yang tidak ada sinyal blank spot itu bisa offline gitu, karena ada sistemnya lah yang diatur untuk bisa begitu. Tapi rasanya untuk di kota Jambi nggak ada blank spot gitu kan, jadi mungkin semuanya akan dilaporkan secara online. Begitu. Kalau berbeda jauh. Kalau dulu gitu kan 5 tahun yang lalu kita tuh KPPS yang di BIMTEK itu kan cuma 1. Kalau sekarang 7-7-nya. Jadi mungkin gara-gara itulah ini rame gitu. Karena 7 orang gitu. Terkait BIMTEK-nya itu 7 orang ke 7-7-nya di BIMTEK. Dengan harapan kan semuanya bisa memahami benar tugas dan fungsinya ketika di lapangan. Begitu harapannya kita gitu kan, dengan metode-metode yang kita kemas dari awal gitu kan. Saya selaku Kordip SDM itu kita sudah mengemas, kita bilang ke pihak sekretariat bahwa ketika BIMTEK ini benar-benar harus diperhatikan satu ruangan itu maksimal 7 sampai 8 TPS saja gitu. Tapi ternyata juga kita terkendala keterbatasan hotel. Jadi hotel sekota Jambi dari tanggal 26 sampai 29 itu penuh, kita yang borong gitu kan. Iya, tapi ada juga di beberapa titik yang ketika memang room kecilnya nggak dapet, seperti di Swiss Bell dan di Gordon Harvest misalnya, yang jadi titik ribut-ribut itu kan di 2 titik itu. Itu karena memang nggak ada pilihan room lagi. Jadi di situ itu banyak, sekitar 200-an lebih. Yang di Gordon Harvest itu sampai 400-an. Disitulah yang titik ricuh gitu. Kalau Mbaknya tadi bilang kan proses klarifikasi di awal, sebenarnya saya tuh udah ngider ke semua titik mengklarifikasi itu gitu. Tapi memang saya wanti-wanti ke teman-teman PPS bahwa jangan diupload di media sosial klarifikasinya saya gitu, bahwa tetap akan ada dibayar, tinggal menunggu waktu saja gitu. Tapi memang saya sebut tuh teman-teman PPS jangan diupload ya gitu penjelasan saya gitu. Penjelasan saya cukup menjadi konsumsi internal saja. Tapi ya namanya manusia, walaupun sudah dijelaskan ternyata nggak sabar gitu kan, gitu. Takut iya, takut nggak cair, takut diambil kawan-kawan PPS katanya kan. Kami rasanya tidak mungkin lah gitu kan kawan-kawan PPS melakukan itu. Tapi ya tetap saya pahami bahwa beda manusia, beda isi kepala gitu ya Prof. Jadi ya biarkan saja gitu kan dengan segala asumsi-asumsi mereka, tapi kita tetap akan lunasi gitu, kita akan tetap
penuhilah hak-hak kawan-kawan KPPS gitu dengan segala keterbatasan. Mungkin juga memang momentumnya ya ketika upload hal-hal seperti itu akhirnya viral kan, untuk konten kreator itu menambah cuan. Jadi mungkin itu salah satu bisa jadi, we never know. Nanti akan kita bahas lagi ya Bu Tuti, Bapak Fahmi. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dengan tema kita pada hari ini adalah nasib KPPS Kota Jambi. Masih bersama dua orang narasumber begitu luar biasa, Ibu Tuti Rosmalina dari KPU Kota Jambi dan juga seorang pengamat akademisi Bapak Dr. Fahmi. Pak, nah kita tadi udah ke Bu Tuti, kita ke Pak Fahmi dulu. Pak, kan sudah ada perubahan sistem nih dari periode lalu dengan periode sekarang. Artinya ini kan perubahan ke yang lebih bagus gitu ya. Ada menggunakan aplikasi dan sebagainya yang tentunya meminimalisasi kesalahan. Mungkin kalau periode sebelumnya kita pakai manual, mungkin akan ada kesalahan-kesalahan atau silap manusiawi gitu. Akhirnya sistem pun berubah karena zaman berubah. Bagaimana Pak memandang ini Pak? Ya, memang untuk pemilu 2024 ini itu memang berkaca ya dari pemilu 2019. 2019 itu kita pemilu pertama kali ya untuk pemilu serentak DPR, DPD dan Presiden. Nah, sebelumnya Presidennya tidak ikut di beberapa bulan kemudian. Nah, belajar dari situ banyak kasus ya KPPS yang sakit, yang meninggal ya. Nah, karena itu KPU RI mengambil kebijakan untuk membatasi usia ya, cukup 55 tahun. Tapi mungkin karena usia muda semua, tidak ada orang tuanya, ya panas semua nih. Bisa jadi seperti itu. Iya, betul. Nah, tapi terkait dengan itu syarat kesehatan juga. Nah, kemudian untuk mengantisipasi kerja yang berat memang KPPS ini, mereka harus merekap nih 5 mulai dari Presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten Kota. Nah, itu menjadi tugas yang sangat berat. Nah, karena itu memang untuk meringankan itu perlu sistem ya kan. Nah, sistem ini yang dibuat oleh KPU RI yang sampai ke bawah ya, termasuk juga si rekap. Nah, ini memang harus kerja keras dari KPU Kota Jambi dan KPU Kabupaten Kota untuk mensosialisasikan ini dan untuk memberikan pemahaman kepada ujung tombak ini tadi. Nah, kalau mereka tidak paham ya kan, nah itu bisa ruwet, bisa jadi masalah, sehingga memang kebijakannya harus mengambil tujuh-tujuhnya untuk dibintek. Kalau dulu cukup satu ya selesai lah, tapi ini harus beri pemahaman tujuh-tujuhnya kan, sehingga tidak ada tafsir lain ya. Nah, kalau ada tafsir lain berarti ketentuan azas pemilu berlaku umum itu bisa tercoreng kan, ada aturan dibuat sendiri kan. Nah, itu memastikan itu aturannya sama, SOP-nya sama. Nah, itu harus KPU membuat kebijakan-kebijakan sehingga untuk memudahkan kan. Dan memudahkan itu dalam arti tetap memegang teguh prinsip transparansi, keterbukaan. Nah, sehingga memang dengan seperti itu masyarakat bisa mengakses secara cepat hasil dari pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tempat pemungutan suara itu. Iya, ini menarik nih. Tadi Pak Fahmi mengatakan Bu Tuti bahwa ya mungkin karena sekarang muda-muda ya, jadi lebih speak up gitu. Nah, pertanyaannya apakah memang untuk KPPS Kota Jambi rata-rata mayoritasnya pemuda atau rentang usia berapa nih Bu Tuti? Oh ya, kalau rentang usia sih sebenarnya 17 sampai 55 itu ya. Jadi ada yang usia 55. Oh, ada yang 55. Ada, misalnya Pak RT misalnya kan. Ada di beberapa TPS itu tetap ada Pak RT yang ikut gitu. Tapi mungkin ya itu tadi karena lebih didominasi oleh anak-anak muda, mungkin itu tadi lagi ketika sesuatu yang viral itu kalau di up tuh kan dia menambah cuan gitu kan. Kita pahami hal-hal demikianlah yang sedikit menggoyang integritas gitu kan, sedikit mengganggu. Selagi mem lucu sih saya pikir nggak masalah, tapi bener. Memang adalah di beberapa daerah rasanya Jambi nggak ada yang ke integritasnya itu kena gitu. Seperti tadi lagi di share KPPS-nya menyebut pasangan calon gitu kan, karena ketidaktahuan mungkin gitu.
Ya, tapi bukan di Jambi itu. Ya, hal-hal demikian kan terus berbahaya untuk demokrasi kita gitu. Tapi kalau di Jambi saya rasa ya masih sebatas bisa dimaklumi lah gitu kan, karena gundah gulana gitu kan, butuh kepastian. Jadi kita masih memaklumi lah gitu. Itu sih, Mbak. Iya, kalau tadi mengatakan bahwa ini kan ya ada yang muda, ada yang tua dengan sistem yang berbeda. Mungkin ada yang beberapa sudah pernah ikut sebelumnya di periode lalu. Apa sih Mbak tantangan yang terberat lah untuk ketika BIMTEK atau memberikan sosialisasi atau arahan terkait penggunaan aplikasi dan sebagainya? Iya, yang senior-senior ini selalu mengatakan begini, pacak lah kami gawe gitu kan, ya taulah dia gitu kan, taulah dia dibandingkan buaya kita, berenang gitu, karena merasa senioritas gitu. Padahal mungkin para senior-senior ini lupa bahwa sistem berubah ya, cara kita menggunakan aplikasi juga berubah gitu. Ya itu tantangan terberatnya ketika kita menyampaikan, nanti Pak ada begini, dia bilang pacak lah kami, katanya kan. Ya itu tantangan terberatnya gitu. Tapi ya dengan kemahiran, dengan kepiawaian kawan-kawan PPS dan PPK tidak menjadi masalah berarti gitu. Saya juga selaku Kordip SDM dengan Kordip teknis selalu menyampaikan bahwa ketika rasanya ada masalah dengan KPPS, silahkan diberikan pembelajaran lagi gitu kan, BIMTEK terpisah dari BIMTEK yang sudah diselenggarakan oleh KPU Kota Jambi supaya tidak miskomunikasi, dan ketika aplikasi di lapangan 14 Februari tidak bersalah-salah gitu. Jadi kita tekankan lagi ke PPS-PPS untuk yuk lakukan, mana yang dirasa KPPS-nya masih goyang-goyang terkait aplikasi, di BIMTEK ulang, dikasih pengetahuan ulang. Jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya. Ya seperti tadi kami kan ke Lapas 2 Jambi. KPPS khusus di TPS khusus itu mengatakan, Bu kami belum paham nih terkait Sirekap gitu kan. Kami jadwalkan besok untuk PPS-nya datang lagi ke situ untuk memberikan pembelajaran untuk KPPS khusus gitu, Lapas gitu. Itu kami langsung instruksikan untuk kawan-kawan PPS Rawasari turun gitu. Yang penting dikoordinasikan, masalah-masalahnya kita carikan solusi bersama. Benar, kita tampung, jangan diviralin langsung gitu ya. Pokoknya kita tampung aja semuanya. Baiklah. Ini menarik juga tadi Pak Fahmi sempat mengatakan ya Pak harus mungkin menyinggung tentang transparansi segala macam, dan Cynthia ada baca Pak di salah satu media online lah mewawancarai yang ribut-ribut itu, bahwa mengatakan ini nggak transparan, penyelenggara KPU-nya nggak transparan segala macam. Sebenarnya transparansi yang diinginkan itu seperti apa, dan apakah penyelenggara memang dari awal menjanjikan ada transparansi itu seperti apa nih? Iya, kita juga transparansi yang dimaksud kawan-kawan KPPS yang viral-viral ini kita juga belum memahami secara detail ya transparansi yang seperti apa. Memang dari awal kita itu bilang ada transport kalau terkait transport ya, tapi kita memang tidak sebut nominalnya karena kita masih khawatir nanti ternyata setelah dihitung pagunya tidak sesuai. Betul. Gitu kan, kita sudah terlanjur sebut gitu, jadi memang kita tidak sebut, bukan nggak transparan. Iya, kita khawatir salah sebut gitu, kita khawatir salah sebut. Jadi kita tahan dulu nih dalam penyebutan nominalnya, ternyata ditanggap lain gitu. Bener. Dibandingi dengan kabupaten sebelah. Betul, karena viral juga gitu. Karena di hotel yang sama Mbak, sama-sama di Abadi kan. Jadi dibandingin, mereka langsung bawa pulang, kok kota enggak gitu. Begitu. Terus ada lagi nih yang lucu, Cynthia juga baca di media online itu hasil wawancara dengan mungkin salah satu yang ribut-ribut itu adalah katanya terkait konsumsi gitu ya. Kuenya hanya 3 satu kotak. Terus Cynthia pikir selama ini aku kalau acara kayaknya kuenya emang 3 deh. Jadi kayak ini apa nih masalahnya gitu. Ya gitu ya biasa. Ya biasa lah ya. Oke dah, kita suruh Pak Fahmi aja mengamati. Pak ini gimana nih sebenarnya? Apakah transparansi itu ada batasannya tersendiri ataukah sebagai penyelenggara nih KPU? Apakah memang semua biaya yang berkenaan dengan KPPS katakanlah seluruh anggota KPPS harus tahu, ataukah memang ada hal-hal yang tidak seharusnya dibuka atau seperti apa Pak Fahmi? Transparansi itu kan prinsip pemilu ya. Karena itu memang mulai dari penyelenggara, khususnya di rumahnya sendiri harus transparan dan terbuka ya. Soal keuangan, soal apa nih. Kecuali memang data-data yang memang tidak boleh dipublish ya. Itu dikecualikan gitu.
Nanti kalau terkait masalah hal-hal yang seperti ya transparan saja bahwa kamu dibayar sekian, kemudian kerjanya seperti ini, kemudian transparansinya seperti ini. Nah, jadi tidak menjadi hal-hal yang harus ditutupi, karena dia menjadi prinsip pemilu yang paling utama adalah ketika penyelenggaraan pemilu itu harus transparan, karena ada prinsip di situ jujur ya. Jujur itu menunjukkan harus transparan, tidak boleh ditutupi. Maka tidak boleh menghitung suara itu di tempat gelap, menghitung di tempat-tempat sembunyi, tidak boleh, karena harus transparan, terbuka orang. Nah sekarang tuh yang lebih ruwet dari pemilu yang kini itu harus memoto C1 Plano. Nah ini kan jadi ini ingin menunjukkan transparansi ya dari penyelenggara ini. Nah, ini bagus juga ya, semua orang bisa memotret itu jadi dasar hukum juga bahwa yang dipotret itulah yang sesungguhnya itu bisa diadu ya, di antar saksi, diadu dengan panwas TPS ya. Nah tadi saya sampaikan disitulah sebenarnya puncak demokrasi kita, di tempat pemungutan suara itu yang dilaksanakan oleh KPPS. Karena menjadi viral itu adalah salah satu wujud bahwa memang penting KPPS ini untuk diberi pengetahuan yang utuh, integritasnya terjaga, kemudian netralitasnya terjaga, kemudian logistiknya juga harus pas ya. Jangan sampai dia satu hari itu di rumahnya tidak makan, kan jadi gawat kan gitu. Nah karena itu memang prinsip pemilu yang langsung, misalnya langsung ini kan orang tidak boleh diwakili, berarti dia harus menjaga pemilih, daftar pemilih itu harus terjaga. Nah itu harus transparan. Nah mana yang berhak memilih, nah tidak datang, nah, dicoret atau seperti apa itu transparan. Nah kemudian berlaku umum, transparan juga. Kenapa? Di hari dibuka jam 7, ditutup jam 13. Jangan didahului buka jam 6, kan melanggar azasnya kan. Nah, azas seperti rahasia, orang tidak boleh diduiti kan, itu rahasia. Nah, kalau ada sudah main politik uang, nanti jadi melanggar azas rahasia. Nah, melanggar azas langsung umum bebas, orang tidak bebas memilih. Maka nyoblos kata ibu ini tidak boleh pakai puntung rokok, walaupun sama-sama berlobang ya. Nah, tidak boleh. Kenapa? Melanggar azas rahasia itu tadi. Nah, itu prinsip-prinsip pemilu di situ. Nah, berlaku adil. Nah, itu harus tegak oleh KPPS. Nah, karena itu memang KPPS ini tidak boleh kita kita marahi terus, tapi kita bujuk dengan supaya mereka menjaga 3 prinsip itu tadi. Langsung umum bebas rahasia, proporsional, berintegritas dan netral. Nah, itu yang penting. Karena ujung tombaknya mereka, jadi memang harus kita rangkul dan kita jaga gitu ya. Baiklah, wah ini semakin menarik. Tadi juga Bu, Pak Fahmi mengatakan sekarang kan ya udah lumayan pakai foto-foto segala macam. Ini kan tambah ruwet, tambah ribet. Kalau di periode lalu aja mungkin tidak seruwet, tidak sedetail ini sampai ada insiden dan segala macam. Ada nggak sih kiat-kiat agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu? Nanti dijawabnya kita jeda dulu ya Pak Fahmi, kita jeda izin Pak. Pemirsa, tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dengan tema kita pada hari ini adalah nasib KPPS Kota Jambi, dan masih bersama 2 orang narasumber begitu luar biasa. Ada Ibu Tuti Rosmalina dari KPU Kota Jambi dan Bapak Dr. Fahmi, seorang akademisi. Dan di segmen kali ini kami nggak mau ngobrol bertiga aja. Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif bersama kami melalui sambungan telepon di 0741666385 atau di nomor telepon 081174333133 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Langsung ada penelpon Pak, izin kita sapa ya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Apakah bisa? Selamat sore juga Mbak Cynthia Permana. Aduh, apa kabar Pak Yudi dari Telanai? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak, ketemu lagi, sudah lama tidak ketemu nih. Iya, agak sibuk Pak. Baiklah, Pak Yudi ingin memberikan pertanyaan, komentar, saran, tanggapan, silahkan Pak Yudi. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertama saya coba sapa dulu yang terhormat Ibu Tuti dari Divisi Sosialisasi Pemilu 2024 yang saya hormati. Yang kedua
ada Pak Dr. Ahme dari akademisi yang saya hormati. Ya tentu pemilu ini kan sudah cukup lama ya kita selenggarakan sampai 2024. Artinya sudah begitu terbiasa masyarakat dengan pemilu. Namun memang sekarang sudah berbeda. Zamannya sudah begitu kencang ya, teknologi. Kalau kita bicara masalah KPPS tentu tidak terlepas ada kaitannya dengan peserta pemilu. Ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, juga termasuk KPPS, panitia ad hoc, saksi-saksi. Nah, jadi kalau dibicarakan masalah anggaran, saya rasa itu miskomunikasi. Karena anggaran pemilu cukup besar, ya kan? Jadi memang KPPS ini harus disejahterakan. Uang makannya, uang sakunya, uang transportnya, bukan dilebihkan karena mereka menentukan. Dia akan menerima tamu. Bukan malah sebaliknya. Itu kalau menurut saya, berdasarkan pengalaman. Dia akan ribet itu angka-angka itu. Dia menyelamatkan suara, dia akan menghitung. Apalagi dengan teknologi. Ya kan? Jadi, dia anak emaskan KPPS itu. Namun sebaliknya Mbak Cynthia, tidak menutup kemungkinan dia manusia biasa. Seperti Mbak Cynthia juga. Ya kan? Banyak godaan. Dia bisa mendekati masyarakat peserta pemilu. Dia mendekati calon peserta pemilu yang menjadi calon. Dia bisa bermain secara negatif. Siapa bilang tidak? Bisa terjadi itu. Apalagi dengan teknologi yang cepat ini. Jadi justru itu pada kesempatan hari ini, saya tidak bermasalahkan. Yang paling penting, kita berdemokrasi itu bergembira. Maksudnya gimana bergembira? Kita gunakan tuh gawai handphone kita itu. Ya, jangan cepat-cepat pulang. Jadi kalau ada lokus deliktinya jelas kok. TPS. Orangnya kita foto jelas. Kalau dia nulis salah jelas. Kita foto Mbak Cynthia. Langsung kita kirim ke Bawaslu. Nah Bawaslu dengan percepatan teknologi ini, dia harus cepat juga nanggapi, jangan tidur. Jadi kalau surat ada terlap lagi. Jadi suka kita kirim surat, pemilihnya sudah, suratnya baru nyampe. Ini kan teknologi sudah main detikan aja nih. Jadi kita fotoin aja Mbak Cynthia kalau ada yang melanggar KPPS itu. Kalau ada main mata. Jadi begitu demokrasi yang benar itu. Kita belajar untuk supaya berdemokrasi yang benar. Memakai teknologi kita manfaatkan. Sehingga tidak terbiasa lagi main-main uang itu. Baik, terima kasih. Jadi manusia biasa KPPS itu. Baik, langsung dijawab ya Pak. Tapi dia jangan dijadikan manusia yang tidak terbiasa dengan sogok menyogok. Baik. Jangan dibiasakan. Oke Pak Yudi. Demikian Mbak Cynthia, terima kasih. Siap. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih Pak Yudi dari Telanai, luar biasa ya, yang selalu semangat, selalu antusias, selalu memperhatikan siaran kita. Terima kasih banyak Pak Yudi. Bahkan memperhatikan kalau Cynthia udah lama nggak siaran gitu. Terima kasih Pak Yudi. Jadi kita ke Bu Tuti dan Pak Fahmi tadi mengenai perkembangan zaman saat ini sudah harusnya kita memanfaatkan teknologi. Jadi kalau ada kecurangan-kecurangan harus memanfaatkan itu seperti disampaikan Pak Yudi. Lalu bagaimana KPPS ini harus disejahterakan agar godaan-godaan manusiawi ini mungkin bisa kita minimalisasi. Lalu tentang Bawaslu juga harus turut mengawasi dan sebagainya. Mungkin langsung saja penyelenggaranya dulu. Nanti setelah itu Pak Fahmi silakan. Iya baik, terima kasih Pak Yudi atas masukan-masukannya. Ya benar bahwa kalau terkait apa tadi
KPPS ini harus sejahtera, rasanya kita sudah memikirkan lah gitu kan terkait transportnya, terkait yang rame juga yang viral itu kan katanya sehari 1,2 gitu kan. Sebenarnya itu bukan sehari tapi sebulan gitu kan. Memang kerjanya cuma 2 hari gitu kan yang diketahui publik gitu kan. Tapi sebenarnya kalau berdasar SK itu sebulan seharusnya. Lalu kalau terkait supaya tidak tergoda gitu kan, ya itu tadi netralitasnya itu kan memang harus netral, terus itu integritasnya memang harus terjaga gitu. Ya kita berharap ketika dia menjadi anggota KPPS, menjadi KPPS bahwa dia tidak tergoda lah dengan rayuan-rayuan dari peserta politik gitu. Itu harapan kita. Karena apa? Karena ketika dia melamar, kita buka pelamaran KPPS, kita itu memastikan bahwa tidak ada keterlibatan di partai politik. Itu salah satunya syaratnya gitu. Ya saya pikir itu Mbak Cynthia gitu kan poin-poinnya gitu ya, insya Allah lah gitu kan semuanya itu berintegritas gitu, insya Allah gitu ya. Kita kasih amanah dan semoga amanahnya dijaga gitu ya Bu Tuti ya. Siap. Kita ke Pak Fahmi, Pak, bagaimana tentang kesejahteraan KPPS? Bapak memandang apakah dengan nilai segitu sudah cukup mensejahterakan dan harusnya bisa membuat teman-teman KPPS tidak lagi melirik untuk godaan-godaan manusiawi? Nah, silakan Pak. Ya menurut saya dibandingkan yang dulu ini lebih besar ya. Mau rentang waktunya memang agak lama, 1 bulan ya. Tapi memang ada kerja KPPS di pera pemungutan suara itu, dia membantu PPS ya, misalnya untuk menyebarkan surat pemberitahuan kepada pemilih-pemilih. Nah ini kan juga bagian dari kerja mereka. Kemudian dia mendirikan tempat pemungutan suara yang harus dia dudukkan, di mana tempat pemilih, di mana tempat saksi. Nah, itu mereka menyiapkan itu. Dan kalau di hari pemungutan suara itu memang kerjanya sangat berat kan. Sangat berat apa? Karena tadi sampaikan oleh Pak Yudi, mereka menyambut tamu. Siapakah tamunya itu? Ya pemilih yang sangat banyak ya. Misalnya kalau di situ misalnya ada 300 pemilih, nah itulah tamu-tamunya. Kemudian siapa lagi tamunya? Yaitu peserta pemilu yang diwakili oleh para saksi. Nah coba bayangkan 18 partai politik. Kalau di kota ini jangan-jangan ada semua ya. Di 18 partai politik itu untuk kota. Kemudian ditambah lagi dengan saksi dari DPD. DPD ada 18 juga dengan. Nah coba bayangkan 18 tambah 18, di mana mau taruh kursinya kan? Nah itu jadi kerja yang sangat berat ya bagi kota, karena kemungkinan kota ini 50% ya, tidak 100%, saksi itu bisa saja ada. Nah, kalau 18 partai 50%-nya hadir kan banyak itu kan. Nah, harus disiapkan itu. Jadi memang ada lagi hal-hal yang mereka kerjakan itu memang harus sesuai dengan SOP-nya ya. Jadi memang ini sudah ditetapkan oleh KPU RI dan jajarannya sampai ke bawah, dan itu harus diikuti. Sedikit saja tidak diikuti, itu misalnya itu menjadi ruwet. Misalnya setelah mereka nyoblos kan harus dikasih tinta. Nah kalau itu tidak itu jadi masalah kan. Kok kamu mau milih lagi kan seperti itu. Nah kemudian mereka juga harus paham mana surat suara sah, mana surat suara tidak sah, mana surat suara tidak terpakai. Nah surat suara itu saja 5 kan. Nah, coba bayangkan kalau pilkada hanya 1 surat-suara, paling 2 dengan bupati atau gubernur. Kalau ini kan 5 surat-suara, mereka harus memahami, jangan-jangan salah masuk kotak kan. Nah itu jadi susah menghitungnya. Coba bayangkan suara DPR kota masuk ke kotak DPR RI. Nah itu kan jadi ruwet dan jadi bermasalah. Nah, ini memang SOP itu harus ketat. Dan ini memang binteknya pun juga harus ketat juga. Saya melihat kemarin itu yang viral itu mereka di luar, wajar juga KPU provinsi marah kan. Nah, tapi marahnya itu disambut dengan riang gembira juga kan. Nah, kemarahan itu wajar, kemudian tinggal cara mendekati. Jadi saya sampaikan tadi bahwa 7 KPPS ini harus menjadi bagian penting dari ujung tombak itu tadi. Maka dia harus pendekatan manusiawi lah gitu kan, yang harus kita dekati, kita bujuk, berikan pemahaman bahwa harus menjaga demokrasi ini secara baik, netral, berintegritas dan profesional. Siap. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang apa yang sudah diusahakan penyelenggara, harusnya
sudah mencukupi dan sudah bisa membuat demokrasi ini berjalan lah nantinya, dan insya Allah itu yang kita harapkan Pak Fahmi ya. Kita ke Bu Tuti. Bu, kalau berbicara tadi tentang SOP dan BIMTEK, apakah hanya dilakukan sekali itu saja atau terkait SOP-nya apakah semuanya sudah dipahami, dan dari mana kita mengetahui mereka sudah memahami semua SOP-nya itu? Iya, kalau SOP ketika nanti teknis tanggal 14-nya itu ketika BIMTEK itu kan kita melakukan simulasi namanya. Ya, jadi teman-teman dari divisi teknis itu benar-benar mendampingi, benar-benar melakukan simulasi pemilihan. Jadi benar-benar dibuatkan kursi-kursi disusun, ini tempat KPPS 1, ini KPPS 2 gitu kan. Dari mana geladi lah ya. Iya, dari mana masuk, dari mana keluar, si rekapnya juga via Zoom. Setelah BIMTEK ada Zoom lagi, Zoom si rekap namanya, sudah 2 atau 3 kali dilakukan gitu. Mana kami juga memberitahu lah ke teman-teman KPPS, bagi yang rasanya belum paham, silahkan menghubungi PPS-PPS-nya untuk dilakukan pembelajaran ulang gitu. Karena kami pahami sehari untuk beberapa TPS rasanya serap ilmunya tidak maksimal gitu kan. Tetap dibuka ruang-ruang lagi. Kami mengharap PPS-PPS tahu benar mana TPS-TPS yang dirasa KPPS-nya belum paham. Jadi itu diperbolehkan untuk melakukan pendalaman materi. Ya, tanggung jawab itu dikembalikan kepada PPK dan PPS tentunya. Tidak langsung kami yang handle atas nama KPU Kota, enggak. Karena kan kami punya badan ad hoc gitu. Tapi kami pantau terus di kelompok-kelompok WhatsApp gitu kan, bahwa ketika ada miss komunikasi kita coba rangkul. Mbak Cynthia juga perlu diketahui gitu kan, kita di KPU Kota Jambi ini baru 31 hari nih umurnya gitu kan. Baru 31 hari, sedikit berlari nih kita mengejar tahapan-tahapan ini. Baru lahir disuruh ngerangka sama lari ya. Iya, itu. Jadi mungkin ada yang tertinggal, ada miskomunikasi gitu kan, Prof. Jadi ya itulah gitu, dengan segala keterbatasan kita usahakan hasilnya maksimal. Siap. Gitu. Nah, sebelum tadi ada penelpon kan kita juga ngebahas bagaimana sekarang kan lebih detail nih, mungkin untuk meminimalisasi kecurangan-kecurangan dan agar tidak ada lagi yang kayak kemarin-kemarin ya Kak, periode lalu ada yang meninggal, ada yang ini dan segala macamnya. Apalagi tantangan sekarang ini mungkin bencana ya, kayak bencana alam ya di beberapa TPS. Ini seperti apa nih Kak menghadapi keruwetan dan kedetailan ini? Iya, kalau dari sisi detailnya kita tuh kenapa ada aplikasi-aplikasi yang disiapkan gitu kan, kembali lagi ke Sirekap dan sebagainya itu tadi, yaitu untuk mengurangi kerja-kerja manual ya supaya lelah gitu. Itu dia tadi, manual dipindah ke digital. Itu yang pertama. Yang kedua, memastikan bahwa kawan-kawan KPPS berusia muda dan bebas dari sakit. Karena apa? Ada tahapan screening kesehatan. Jadi kita juga bekerja sama nih, KPU RI bekerja sama dengan BPJS gitu, bahwa memastikan teman-teman KPPS di cover selama 2 bulan ini di BPJS Kesehatan gitu kan. Siap. Ini untuk memastikan lah tidak ada pengulangan tragedi gitu kan dari pemilu sebelumnya gitu. Ya, usaha sebagai manusia rasanya dimaksimalkan. Ya, tapi kembali lagi ada miss nanti ketika pelaksanaan, tidak akan menutup kemungkinan gitu. Tapi kita usahakan maksimal dari sisi penyelenggara gitu. Nah, ini Pak Fahmi ini kan luar biasa ya. Ada beberapa memang ya karena berkaca ya kayak dari tragedi-tragedi sebelumnya. Akhirnya di cover juga untuk kesehatannya, karena tidak mau lagi pesta yang harusnya kita bersenang-senang malah menelan korban jiwa. Kalau periode lalu kan seperti itu konteksnya gitu. Kalau untuk periode ini ternyata sudah di cover kesehatannya, tapi kita kembali ada tantangan Pak tentang bencana di mana-mana, ada TPS-TPS yang terkena banjir dan sebagainya. Mungkin juga ada logistik yang susah menjaganya. Seperti apa Pak memandang tantangan-tantangan ini? Nah, memang dari tantangan-tantangan yang ada ya, memang penyelenggara memang dituntut untuk menjaga keamanan logistik ini. Keamanan itu satu terkait dengan bencana alam. Nah, memang tempat logistik itu harus memang aman dari bencana alam ya. Baik dari banjir, dari hujan pun ya, jangan sampai gedungnya tuh bocor itu bisa merusak surat suara. Dimana lagi kita mau cetak surat suara, jadi sudah dilipat segala macam. Kemudian yang kedua itu tantangan dari kejahilan manusia. Ada saja manusia yang jahil, maka SOP yang ketat
dari KPU terkait pelipatan surat suara. Orang-orang yang melipat surat suara, yang mengelola logistik itu harus terjamin integritasnya. Maka KPU sudah membuat standar itu, bahwa orang yang masuk melipat itu bukan orang yang betul-betul memang tidak punya kepentingan politik ya. Sehingga coba bayangkan dia melipat surat suara, nanti tahu-tahu sudah dicoblosnya kan, atau dirusaknya, itu kan jadi ruwet. Maka sepengalaman yang dulu KPU sudah membuat aturan bahwa surat suara yang rusak itu disingkirkan. Nah, surat suara yang bagus itu dilipat, nah kemudian dihitung dengan rapi. Ketepatan hitungan itu juga penting juga. Jadi tepat jumlahnya kan, jangan salah, jangan sekian jumlah pemilih ditambah 2%, tahu-tahu kurang. Nah ini harus tepat, ini jadi kerja berat, apalagi kota nih. Kota ini memang walaupun jangkauan dekat ya, tapi karena pemilihnya banyak, ya itu memang harus betul-betul memang diawasi dengan betul. KPU kota lah memanage dengan baik penghitungan logistik ini. Nah kalau itu tidak dihitung dengan baik, tidak tepat jenisnya, tidak tepat jumlahnya, nah tidak tepat sasarannya, nah itu bisa jadi ruwet. Jadi memang keamanan dari bencana alam, keamanan dari kejahilan manusia yang nakal ya, atau kehilapan itu juga harus dijaga dengan baik. Nah kalau ini sudah sudah sesuai dengan ketentuan, maka logistik itu bisa aman ya, sampai ke nanti satu hari minha sudah sampai ke tempat pemungutan suara. Ternyata susah menjaga suara ini ya Kak ya. Makanya saya juga jaga-jaga Pak, jangan sampai batuk karena suara saya dibutuhkan. Enggak ya, beda ya, suara harus saya coba. Nanti akan kita lanjutkan Mbak Tuti, Pak Fahmi, kita harus jeda dulu. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dengan tema kita pada hari ini adalah nasib KPPS Kota Jambi. Masih bersama dua orang narasumber yang begitu luar biasa dari KPU Kota Jambi, ada Ibu Tuti, lalu dari akademisi ada Pak Dr. Fahmi. Tapi ini sudah masuk ke segmen terakhir, waktunya kita untuk pernyataan penutup atau closing statement. Langsung saja closing statement yang pertama dari Ibu Tuti, silahkan. Baik, terima kasih. Closing statement dari saya, ayo gunakan hak pilih kita, karena suara kita menentukan masa depan bangsa. Rame-rame ke TPS ya, 14 Februari. Saya bangga pernah menjadi penyelenggara, dan saya sudah bangga kepada penyelenggara. Untuk itu gunakan profesionalitas dengan baik, kemudian berintegritas dan tetaplah netralitas. Dan kalau itu harus ditegakkan, dan kalau tidak tegak, dan demokrasi kita susahan ke depan. Siap, terima kasih banyak Pak Fahmi, terima kasih Bu Tuti atas waktunya sore hari ini sudah mampir ke rumah kami, Rumah Demokrasi. Nanti semoga akan ada program-program lainnya atau kesempatan-kesempatan lain untuk kita bertemu. Dan pemirsa, demikianlah program Rumah Demokrasi pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk kedua narasumber, dan kembali kami mengajak untuk pemirsa dapat menggunakan hak pilihnya 14 Februari mendatang, karena seperti yang disampaikan oleh para narasumber, suara kita, suara masyarakat sangat menentukan bagaimana nasib bangsa ke depannya. Integritas, netralitas sangat dibutuhkan, dan terima kasih kami juga untuk para KPPS yang nantinya akan berjuang menjadi tonggak akhir dari pesta demokrasi yang harus kita sambut dengan senang hati. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.